Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du, yang saya hormati dan muliakan, ini guru besar kita bersama Profesor Dr. Kiai Nurul Gufron. Terima kasih sudah berkenan hadir Kiai ke tempat yang Masya Allah berkah ini. Tidak lupa juga yang saya hormati calon Gubernur DKI Jakarta 2024 Mas Pram. Terima kasih Mas Pram, tadi saya ngobrol sama Mas Pram. Hari ini Mas Pram ada di 11 titik dan ini kemungkinan titik kelima. Kita sama doain supaya Mas Pram tetap dalam kondisi yang sehat, supaya Mas Pram juga bisa beraktivitas, dan tentu saja harapan kita bersama Mas Pram Bangdul. Terima kasih untuk seluruh teman-teman mahasiswa yang hari ini terlibat. Izin saya menyampaikan Mas Pram, hari ini Koalisi Pemuda Jakarta yang tentu saja ini banyak instrumen dari teman-teman mahasiswa Mas Pram. Dari mulai berbagai kampus di wilayah Jakarta yang hari ini terafiliasi. Namun kemudian berhubung pelaksanaan kegiatan ini ada di Kementerian Keluarga, jadi kita libatkan warga sekitar juga untuk bisa melihat Mas Pram, untuk juga bisa kenal dekat dengan Mas Pram. Bahkan kegiatan ini terbuka seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat DKI Jakarta. Ada teman-teman mahasiswa di sebelah kiri saya Mas Pram, yang warga ada di sebelah kanan, ada juga beberapa tamu undangan yang mohon maaf sekali Bapak Ibu tidak dapat disebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Prinsipnya kami Koalisi Pemuda Jakarta Kopaja mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga tentu saja kepada Gubernur DKI Jakarta 2024 Mas Pram, sudah berkenan hadir ke tempat ini menyapa warga dalam kegiatan yang bertajuk diskusi publik. Harapan ini tentu kami usung untuk bagaimana kemudian Mas Pram juga bisa mengetahui apa sebetulnya problematika yang terjadi di masyarakat kita. Nah, ibu-ibu, teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa, mahasiswi ini juga bisa langsung menyampaikan sama Mas Pram nanti, karena kemungkinan sesinya akan lebih banyak pada proses dialog. Jadi disampaikan, silakan apa yang menjadi kegelisahan selama ini di masa kepemimpinan DKI Jakarta sebelumnya. Hari ini sudah ada Mas Pram yang insya Allah juga akan menahkodai Jakarta mendatang, maka pastikan apa yang menjadi keluh kesah dari warga itu juga bisa tersampaikan. Kita sederhana kalau ngomongin Jakarta, ya banyak masalah polusi, banyak masalah banjir, masalah air bersih, dunia layak, ya sampai pada pengangguran, itu juga penting untuk kemudian anak muda dibicarakan. Saya kira itu sebagai pengantar Mas Pram. Terima kasih sekali lagi. Unsur maqalah wala tanzur manqalah ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Koordinator Kopaja Saudara Erlangga Abdul Kalam. Selanjutnya acara inti yaitu diskusi publik berjudulkan Segudang Masalah Jakarta beserta solusi terobosan dan inovasinya untuk generasi muda yang akan disampaikan oleh Bapak Pramono Anung dan akan dimoderatori oleh Saudara Nur Alim Rizki. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua yang saya hormati Pak Kiai. Beliau ini betul-betul menjadi sahabat saya sekarang ini. Beliau banyak membantu saya, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Arifin Gufron, Mas Rio, Bung Erlangga Abdul Kalam, koordinator acara ini, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang pertama saya terima kasih betul atas sambutan yang hangat, wajah-wajah yang ingin tahu dan juga penasaran, dan juga doa-doa yang disampaikan oleh ibu-ibu dan juga saudara-saudara sekalian. Itulah yang membuat saya begitu, yang awalnya tidak pernah berkeinginan untuk jadi calon gubernur, sekarang saya jatuh cinta pakai untuk menang pertama.
Karena apa? Saya melihat persoalan paling utama dan terutama adalah persoalan yang ada di masyarakat. Bukan hal yang besar-besar urusan pembangunan fisik dan sebagainya. Tetapi saya ingin memulai, kalau saya diberikan amanah, saya ingin memulai menyelesaikan hal yang kecil-kecil yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Contohnya, kartu Jakarta Pintar. Yang dulu dapat, pasti saya yakin di ruangan ini dari sekarang yang dapat. Ada nggak? Betul nggak? Dulu dapat tiba-tiba hilang. Ngurusnya dibuang ke Rawabunga. Udah susah sampai di sana dipingpong kanan kiri. Dan itu pun nggak selesai. Sehingga dalam dunia saudara-saudara sekalian, baru mulai aja betulnya udah banyak. Maka untuk itu yang saya akan lakukan adalah untuk penyelesaian KJP nggak bisa hanya dipusatkan di Rawabunga, harus selesai di kecamatannya masing-masing. Di sini kecamatan apa ini misalnya? Pulau Gadung. Ya harus selesai di Pulau Gadung. Ngapain harus ke Rawabunga? Udah sampai di sana, udah transport 1 jam penuh, sampai di sana ngantri, jam 1 baru mulai dilayani, itu pun kalau beruntung, jam 3, jam 4 udah tutup. Betul kan Ibu? Itulah yang harus dirubah, itulah yang menjadi prinsip dalam pemerintahan yang akan saya bangun, bahwa pemerintahan itu harus efisien bagi semuanya. Dan yang lebih menyedihkan adalah udah datang jauh-jauh, yang berhak tidak mendapatkan, yang tidak berhak malah mendapatkan. Sehingga ini nggak transparan, maka yang harus dirubah adalah pendataannya harus terbuka, transparan, dan bisa diakses oleh siapa saja. Karena faktor transparansi menjadi yang utama. Yang kedua, kartu lansia. Ibu yang dulu dapat lansia tiba-tiba hilang, ada nggak? Banyak. Kasusnya sama. Karena orang kita ini kadang-kadang kan nurut banget. Pingpong kanan kiri capek, kemudian nggak mau ngurus lagi karena nggak tahu bagaimana cara mengurusnya. Sehingga dengan demikian mau kartu lansia, mau kartu KJP, KJMU, dan kartu disabilitas yang memang berhak untuk dapat harus mendapatkan. Saya kalau mendapatkan amanah itu pasti saya rubah. Tidak bisa lagi diselesaikan harus ke Rawabunga, udahlah diselesaikan di Pulau Gadung harus cukup, udah selesai. Dan harus dipermudah dan diawasi secara langsung oleh gubernur dan wakil gubernur, supaya apa yang berhak dapat betul-betul mendapatkan untuk itu. Termasuk kartu KJMU bagi mahasiswa yang berprestasi. Saya melihat gak banyak KJMU sekarang dibagikan, sehingga jadi persoalan bagi keluarga, mohon maaf, yang tidak mampu untuk bisa memutus rangkaian ketidakmampuan itu, maka anaknya harus diberikan kesempatan dan ruang yang lebih luas untuk menjadi mahasiswa, yaitu kartu mahasiswa Jakarta Unggul, KJMU. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Maka apa yang dilakukan saudara-saudara sekalian? Kalau kami dapat amanah, maka tidak seperti sekarang. Untuk KJMU itu nggak jelas siapa yang dapat. Yang berprestasi dapat, malah nggak dapat. Maka kami kembalikan di awal semangat atau spirit yang dibangun pada waktu itu, baik oleh Pak Jokowi, Pak Ahok, dilanjutkan oleh Pak Anies, harus dikembalikan. Termasuk PPSU, pasukan Orange. Sekarang ini tiba-tiba, dulu pasukan Orange semangat dasarnya siapa saja yang penting bisa baca tulis boleh bekerja untuk pasukan Orange. Tiba-tiba berubah menjadi SLTA. Kalau saya mendapatkan amanah ini, saya akan kembalikan lagi, udahlah SD aja cukup. Yang paling penting bisa baca tulis. Yang paling penting bisa baca tulis. Karena untuk PPSU itu yang dicari bukan yang punya ijazah, yang dicari mau kerja keras, yang dicari mau sungguh-sungguh untuk bekerja keras. Itulah yang harus dilakukan. Maka dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang pemerintahan itu, jadi pemimpin itu di mana dia mau pergi. Saya
sudah 25 tahun jadi pejabat. Nggak banyak orang, mohon maaf, bukan takabur, nggak banyak orang yang seperti saya. Umur 34 tahun, saya sudah menjadi sekretaris Presiden Megawati pada waktu itu. Saya pernah terpilih jadi anggota DPR 4 kali, walaupun saya jalanin cuma 2 kali. Pernah menjadi pimpinan DPR, 2 kali menjadi menteri di eranya Pak Jokowi, menteri sekretaris kabinet. Ketika saya jadi menterinya Pak Jokowi, saya penjaga dapur utamanya Presiden. Karena penjaga dapur, saya tidak pernah mau muncul di TV. Dan tidak pernah dalam bayangan saya suatu hari menjadi calon gubernur. Tiba-tiba diamanahkan untuk menjadi calon gubernur. Maka apa yang saya lakukan? Saya keliling dari kelurahan-kelurahan, dari pintu ke pintu, dari tempat-tempat yang selama ini tidak pernah saya bayangkan di Jakarta. Akhirnya saya tahu Pak Kiai, banyak tempat-tempat di Jakarta untuk melihat matahari aja nggak ada. Karena rumahnya begitu sempit padat, baik itu di Tanah Abang, Pinang Sia, Pademangan Barat, dan di mana-mana, Taman Sari dan sebagainya. Itulah yang kemudian membuat saya bersemangat betul dan saya jatuh cinta untuk maju gubernur, bukan lagi untuk saya pribadi, tetapi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam. Sehingga saya secara terbuka ingin mengatakan saya nggak mulu-mulu, program yang sudah ada, yang baik-baik, mulai dari Bang Yos, Bang Foke, Ahok, bahkan termasuk Pak Jokowi pernah jadi gubernur Jakarta, dan Mas Anies, yang baik kita lanjutkan. Apa itu contohnya? KJP, banyak orang mengatakan KJP apakah akan dihapus? Enggak, saya bilang enggak, pasti enggak kalau saya yang jadi gubernur ini. Udah pasti enggak. Bahkan saya akan memberikan ruang untuk yang peroleh KJP ini bagi anak-anaknya yang menerima KJP. Ketika saya tanya di mana-mana, apakah anak-anak saudara pernah lihat Taman Mini Indonesia Indah? Kebanyakan bilang enggak. Apakah pernah lihat Ancol? Enggak. Apakah pernah lihat Ragunan? Enggak. Kemudian apa yang bisa membuat semangat bagi anak-anak kita supaya mereka lebih rajin belajarnya? Harus melihat sesuatu yang bisa membangkitkan semangat mereka. Maka untuk itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau saya mendapatkan amanah ini, bagi pemegang KJP, yang pertama kita perbaiki datanya, yang berhak menerima harus menerima, tetapi kita tambahkan, yang belum pernah lihat Ancol Taman Mini Ragunan, anak-anak ini setahun 2 kali kita kasih kesempatan untuk melihat Taman Mini Ancol. Tetapi didampingi oleh orang tuanya. Satu aja, jangan dua-duanya, nanti kalau dua-duanya suami istri anaknya nggak diurusin. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya akan meneruskan program-program yang baik dari gubernur-gubernur sebelumnya. Termasuk waktu saya di Cakung, saya ditanya di tempatnya Pak Kiai, bagaimana dengan Cakung, belum ada rumah sakit daerah, padahal tanahnya sudah dibebaskan. Saya berjanji, Cakung dengan kepadatan 600.000 penduduk, masa nggak punya rumah sakit daerah? Maka untuk itu harus ada rumah sakit daerah, tanahnya sudah ada, membangun rumah sakit tidak terlalu mahal. Saya yakin bahwa ini pasti mampu dilakukan. Jadi pilihannya, apakah mau membangun sesuatu yang di awang-awang, membuat ini menjadi ini menjadi itu menjadi itu, enggak saya. Saya lebih baik konsentrasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendasar yang ada di masyarakat. Termasuk kalau di sini hadir Pak RT atau Pak RW. Sekarang ini insentif untuk RT itu 2 juta, RW 2,5 juta, Jumantik 500.000, Dasawisma 500.000, Posyandu PKK belum dapat. Betul kan? LNK belum dapat kan Bu? Hibah itu, katanya dari hibah, bukan dari pemerintah secara langsung. Maka yang sudah mendapatkan secara langsung dari pemerintah Jakarta, misalnya insentif untuk RT yang sebelumnya 200 menjadi 2 juta menjadi 4 juta. Yang RW yang sebelumnya
2,5 juta menjadi 5 juta. Dasar Wisma yang sebelumnya 500, Jumantik 500 kita kalikan juga 2 menjadi 1 juta. Tetapi yang tidak kalah pentingnya di bawah yang menjadi persoalan masyarakat itu yang namanya guru honorer. Guru honorer kita itu dapatnya di bawah 2 juta, padahal UMR Jakarta itu 5 juta. Maka guru honorer juga harus mendapatkan seperti UMR, upah minimum regional. Jadi saudara-saudara sekalian, ini tergantung keberpihakan kita kemana. Saya selama 25 tahun membuat kebijakan karena saya menjaga dapurnya Presiden. Sebelumnya mohon maaf saya nggak tahu bahwa ini tidak sampai di bawah. Saya pikir kebijakannya sudah berjalan dengan baik. Ketika saya keliling belanja masalah, saya jadi tahu bahwa persoalannya itu ternyata yang paling utama itu di bawah, di masyarakat ini memang berhak, banyak yang tidak mendapatkan. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, itulah yang akan saya selesaikan, termasuk keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Misalnya kalau ini saya lihat masih lumayan, banyak tempat-tempat yang tidak punya lahan sama sekali. Banyak yang menanyakan kepada saya, gimana kalau saya mau menikahkan anaknya, gimana kalau saya mau mengkitankan anak saya, nggak ada halamannya. Maka saya dan Bang Dul sudah sepakat kita akan bangun yang namanya Balai Rakyat. Di Balai Rakyat itulah bisa digunakan warga, siapapun warga itu, selama warga di tempat bersangkutan. Siapa yang akan diberikan kesempatan untuk mengelola merawat? Yang merawat adalah PPSU-nya, pasukan Orange. Tetapi misalnya ini kelurahannya apa? Rawamangun. Yang Rawamangun nggak boleh kerja di Rawamangun untuk PPSU-nya. Kenapa? Nanti sama teman-temannya, sama tetangganya hanya leyeh-leyeh aja. Maka yang Rawamangun bekerjanya di tetangga sebelah atau yang lebih jauh supaya tetap bekerja. Yang mengawasi siapa? Yang mengawasi adalah secara profesional harus dibuat supaya mereka tetap mau bekerja keras. Jadi sekali lagi, kalau saya mendapatkan amanah itu, maka PPSU-nya nggak perlu sampai dengan syaratnya SLTA. Termasuk bagaimana kalau warga mau melaporkan persoalannya kepada gubernur atau wakil gubernur. Dulu zaman Pak Ahok boleh lapor langsung di balai kota. Zaman Pak Anies dibuatkan aplikasi Clue yang kemudian dikirim melalui media online. Maka kalau saya dua-duanya pakai. Yang mau datang balai kota juga boleh, yang mau melaporkan secara online juga boleh. Tetapi yang harus menangani adalah orang yang ditunjuk secara langsung oleh gubernur, wakil gubernur, sehingga dia yang bertanggung jawab, bukan staf biasa. Supaya persoalan masyarakat itu sampai di telinganya gubernur maupun wakil gubernur. Saudara-saudara sekalian, saya yang terakhir dari saya kalau dibandingkan calon-calonnya, saya turun sudah lebih dari 100 kali. Calon lain di jumlah dua itu mungkin ya 40 kali lah. Dua calon yang lain di jumlah. Saya sendirian aja sudah 100 kali lebih. Setiap hari saya datang ke yang seperti ini, saya mendengarkan sehingga saya hafal banget persoalan yang ada di bawah. Kecil. Walaupun juga ada persoalan yang besar. Dulu zaman Pak Ahok, rumah-rumah yang PBB-nya 1 miliar itu dibebaskan. Zaman Pak Anies yang PBB 2 miliar dibebaskan. Tiba-tiba kebijakan ini hilang, semuanya harus bayar. Padahal Jakarta ini penerimaan pajak secara nasionalnya lebih dari 3.000 triliun. Jakarta mendapatkan 1,5%.
Maka untuk itu saya udah berjanji program yang baik saya teruskan. Maka apa yang dilakukan Mas Anies terhadap PBB yang rumahnya di bawah 2 miliar pasti akan saya jalankan. Pasti akan saya jalankan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terakhir dari saya mohon doanya. Paling penting doanya. Maka saya kalau ada Pak Kiai hadir di acara saya itu tenang banget. Karena beliau termasuk yang selalu mendoakan saya. Saya minta doanya, minta supportnya, dan mudah-mudahan kalau ini memang amanah saya akan bekerja sungguh-sungguh dari bawah, bukan dari atas. Kenapa saya dari bawah? Untuk membayar rasa terima kasih saya selama ini sudah sekian lama menjadi orang yang dimuliakan dengan jabatan yang ada. Gak banyak Bu orang yang seperti saya menjadi penjaga istana 15 tahun penjaga istana. 5 tahun zaman Bu Mega, 10 tahun zaman Pak Jokowi. Menjadi pimpinan DPR, terpilih jadi anggota DPR 4 kali walaupun saya jalan 2 kali. Udah cukup panjang sekali. Saya ingin menyampaikan terima kasih ini kepada rakyat Jakarta kalau memang ini saya diberi amanah. Saya mulai mengerjakan yang dari kecil-kecil. Bukan sesuatu yang membangun yang besar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.